Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, atau pada episode kali ini, kita akan membedah ya, bukan membincangkan. Karena di Fakultas Kedokteran jadi membedah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemirsa, tentu Anda ingin banyak tahu tentang Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu, bersama saya ada pimpinan Fakultas Kedokteran dan luar biasa pimpinannya semuanya hadir di sini. Assalamualaikum. Kita akan menyapa dulu, kenalan dulu dengan pimpinan Fakultas Kedokteran. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Hari Hendarto, Dr. PhD ya. Mohon maaf, Dr. Hari Hendarto PhD. Sehat, Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat. Yang kedua adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Flori Ratnasari PhD. Ibu Flori, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang ketiga, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr. Vika Ekayanti MED. Ya. Bu Vika, Iya. luar biasa. Semangat, Bu Vika. Ya, assalamualaikum. Berikutnya adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Endah Wulan dari SSI. Bu Endah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu beliau atau mereka didampingi oleh yang lainnya. Di sini ada Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Dokter ya, Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Ibu Dr. Femi Nur Akbar, Bu Femi. Kemudian Bu Femi didampingi oleh Sekretaris Prodi Pendidikan Profesi Dokternya, Ibu Risa, Dr. Risa Mawati. Assalamualaikum. Bu Risa. Kemudian juga ada Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Dr. Ahmad Jaki ya. Dr. Ahmad Jaki. Salam sehat. Dan beliau juga didampingi oleh Sekretaris Prodi ya, Pendidikan Dokternya, yaitu Ibu Dr. Marita Fadilah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat semuanya, Bapak dan Ibu. Baik, kita akan bincang-bincang. Mudah-mudahan kita punya semangat, meskipun ini adalah masa COVID, semuanya pakai masker. Saya akan tanyakan dulu ke Dekan ya, Fakultas Kedokteran, Dr. Hari. Dok, Ya. mungkin publik ingin banyak tahu ya, Fakultas Kedokteran di UIN Jakarta ini kan mungkin ada semacam keunikan dan sebagainya. Tapi saya ingin tahu dulu, apa sih sebetulnya menjadi visi misi dari Fakultas Kedokteran di UIN Jakarta? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya coba jelaskan. Jadi Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, visinya itu mengacu ke visi universitas, yaitu sebagai World Class University. Nah, berdasarkan itu kami menurunkan visi untuk di Fakultas Kedokteran, yaitu menjadi program studi kedokteran dan profesi dokter yang otonom dan unggul, utamanya dalam riset. Riset apa? Riset integrasi kedokteran dan keislaman di Indonesia. Itu mengacu juga kepada visi UIN, yaitu integrasi keislaman dan keilmuan di Indonesia. Dari situ kemudian kita turunkan ke misi itu, diantaranya yaitu menyediakan akses pendidikan kedokteran yang berkualitas bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan riset, karena kan visi kita utamanya untuk riset. Riset yang berbasis, yang tadi saya sampaikan, integrasi kedokteran dan keislaman. Dan riset tersebut unggul, terutama karena kita punya fokus ke arah kedokteran haji dan umroh. Jadi riset kita nanti diarahkan utama yang berhubungan dengan kedokteran haji dan umroh. Oh gitu. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan riset yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi riset kami itu, kami berusaha untuk riset yang membumi. Artinya riset itu tidak sekedar bagus-bagus, tapi kemudian tidak bisa dipakai atau tidak bermanfaat buat masyarakat, hanya disimpan di perpustakaan lain. Tapi riset kita berharap dari riset itu aplikasinya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita gitu.
Dan terakhir tentu saja kita berusaha mengembangkan kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau institusi baik itu nasional dan internasional. Kira-kira itu visi misi dari Dok, KKUI. kan Ya. banyak fakultas kedokteran ya. Tentu di UIN Jakarta ini, apakah misalnya ada semacam distingsi, ciri-ciri khusus yang membedakan dengan fakultas kedokteran lain? Saya kira mungkin. Baik, jadi kalau bicara fakultas kedokteran, kalau kita bahasa kurikulum dan lain-lain, tentunya kita ada standar tuh di Indonesia mengacu ke SKDI. Jadi artinya semua pendidikan kedokteran harusnya sama. Tapi kita punya beberapa kelebihan atau mungkin yang membedakan dengan yang lain. Pertama bahwa kita ada modul kekhususan yaitu modul kedokteran Islam. Kemudian modul itu terintegrasi, jadi mulai dari mahasiswa baru masuk sampai lulus itu mereka terus mendapatkan modul-modul yang berhubungan dengan Islam yang sesuai dengan kurikulum. Kedua, kekhususannya mungkin kalau ini saya mesti cerita sejarah RKUIN kali nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi dulu awalnya kan UIN itu kan namanya IAIN ya dulu ya. Tahun 2002 itu kemudian berkembang menjadi UIN, jadi universitas. Nah, begitu universitas waktu itu kan ada mulai berdiri fakultas-fakultas umum seperti hukum, ekonomi dan lain-lain di UIN. Nah, sejarahnya dulu waktu itu almarhum Prof. Soeharto dengan istrinya Ibu Arlis. Waktu itu ada kegiatan pertemuan di rumah, gitu, pengajian dan lain-lain. Dalam pertemuan itu suatu waktu ketemu dengan waktu itu Prof. Suwito almarhum. Waktu itu kedudukan sebagai wakil rektor di sini. Sekaligus menjadi kalau nggak salah pengajar juga di Muhammadiyah. Dr. Arlis waktu itu sedang melanjutkan pendidikan S2-nya, salah satu pembimbingnya Prof. Suwito. Dari bincang-bincang itu terus gini, nah kita UIN ini kan universitas yang berbasis Islam seperti itu, betul. Kemudian sudah menjadi universitas, ada fakultas hukum dan lain-lain. Kenapa tidak ada fakultas kesehatan gitu loh. Nah waktu itu rupanya dari Prof. Suwito disampaikan ke rektor waktu itu Prof. Azumardi Azra. Ternyata respon positif dari Prof. Azumardi. Ya sudah ditindaklanjuti. Nah waktu itu jadi akhirnya dibikin pertemuan rutin. Yang pertama di UIN waktu itu pertama itu yang hadir itu Prof. Soeharto, Dr. Arlis, Prof. Sofyan Ismail, Prof. Sekarini ya. Prof. Utarini, maaf. Prof. Endarto Endarmin, sama ada satu lagi itu dokter, siapa saya agak lupa itu. Kemudian berkembang jadi pertemuan rutin, akhirnya 2004, saya singkat sejarah, 2004 akhirnya berdiri. Karena waktu itu ada kedokterannya agak susah waktu itu izinnya. Jadi 2004 itu yang berdiri dulu adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Farmasi, kemudian Ilmu Perawatan. Nah, kedokteran sendiri baru 2005. Jadi itu namanya Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, FKIK. Terdiri dari 4 prodi yang tadi itu, kedokteran, kesmas, farmasi, dan keperawatan. Waktu itu konsepnya awalnya itu jadi untuk menampung jadi para santri sebenarnya seperti itu. Di pesantren di daerah. Iya, jadi kalau kita lihat ya di Indonesia kan kita punya kekhususan ya, sistem pendidikan formal itu ada 2, ini beda sama di negara lain. Kalau kita selain yang sistem di formal itu mulai dari SD, SMP, SMA atau yang lain sederajat, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ada lagi yang iya, pesantren dan madrasah. Awalnya dulu kan non formal itu, tradisional. Waktu zaman Belanda itu nggak diakui, jadi Belanda kan ngakui seperti Kostrad terus ke Mulo dan lain-lain gitu. Tapi justru kalau kita ingat sejarah itu merupakan apa ya, soko perjalanan pendidikan di Indonesia itu kita tidak bisa lepas dari pesantren awalnya seperti itu. Kalau kita ingat saat ini pesantren sama madrasah itu
di Indonesia ada kurang lebih 28.000 sekian. Santrinya yang mondok itu artinya tinggal di pesantren itu ada sekitar 5 juta. Yang tidak mondok artinya pulang pergi itu sekitar 18 juta. Total itu hampir 23 juta lebih. Itu dari alumni pesantren dan madrasah. Dan selama ini maaf mereka termarginalisasi gitu loh untuk fakultas kedokteran. Jadi konsep dari Prof. Soeharto, Prof. Azumardi bahwa konsepnya itu santri menjadi dokter, ya. Dan dokter yang santri itu pertama. Jadi UIN FK UIN ini untuk menampung yang santri. Kedua, masalah pembiayaan. Waktu itu nyambung dengan ide ini dari Kementerian Agama ACC untuk ada namanya beasiswa santri berprestasi untuk mendukung itu. Jadi kalau santri sekarang nggak ada masalah, santri itu bisa kami tampung ke sini. Gitu. Dan ternyata realisasinya lulusan terbaik 2 tahun terakhir yang paling baik itu dari santri, ya betul ya? Tertinggi kualitas mereka juga bagus. diragukan. Cuma selama ini mungkin ada stigma kalau dari pesantren, wah nanti masuk ke dokteran biayanya mahal, nanti perbedaannya. Kan kalau pesantren, mungkin buat pemirsa kan kalau istilahnya kalau umum kan kita belajar umum. Kalau pesantren penitik beratan ke agama. Kalau madrasah gabung tuh umum agama kira-kira gitu. Nah dulu kan ada stigmanya, oh dari keagamaan tuh mereka hanya belajar agama nanti susah masuk. Ternyata enggak, buktinya mereka berprestasi. Jadi sasaran utamanya adalah dulu itu seperti itu. kalangan santri. Iya. Dan kita berusaha membantu juga pembiayaannya. Iya. Mereka itu kalau berprestasi bagus dengan beasiswa santri berprestasi, mereka gratis. Sekolah di sini seperti itu. Kira-kira itu. Ini juga menarik saya kira ya. Mungkin sebelum lanjutkan kita akan ke Dokter Polri ya, Dokter Polri. Dok, tadi kan sudah juga disinggung tentang bagaimana fakultas kedokteran ya, yang dari segi arah gitu kan, tentang integrasi keilmuan. Ini saya kira menarik ya. Mungkin Dokter Polri bisa menjelaskan karena tadi kan mahasiswa bukan hanya belajar tentang kedokteran secara umum ya, tapi juga tadi ada dokter Islam. Belajar tentang dokter di dalam dunia Islam. Ini mungkin bisa jelaskan Dok. Muslim gitu ya. Terima kasih Pak Nanang pertanyaannya. Ini adalah isu paling penting dari FK UIN Jakarta ya, menjadikan lulusan kita menjadi dokter yang memiliki integrasi keilmuan. Jadi standar kita sebetulnya ada standar nasionalnya ada 2, yaitu SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian ada SNPK, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Ini untuk kompetensi nasionalnya. Nah, kita menambahkan penciri lokal yang juga tadi disebut sebagai keunggulan oleh Pak Dekan, yaitu integrasi keilmuan, keislaman, dan kedokteran. Nah, di dalam teknisnya memang kami menambahkan beberapa modul ya, diantaranya adalah modul integrated Muslim Doctor dan bioempathy. Nah, di dalam modul itu memang diberikan tadi seperti sudah diungkapkan semester 1 sampai semester 11. Jadi kita menambahkan kurikulum lokal yang menjadi konsep tadi integrasi keilmuan dan kedokteran. Nah, sebetulnya pendekatan apa yang kita ambil untuk integrasi ini ya, kita ambil dari semua pendekatan ya. Mungkin dari seluruh UIN ini kita mengenal dengan konsep reintegrasi keilmuan. Nah, di situ kita mengambil, jadi baik pendekatannya dari kedokteran ditinjau dari aspek keislaman dan aspek keislaman ditinjau dari kedokteran. Dan ini juga sudah bukan hanya pada pendidikan, tapi di Tridharma yang lain juga penelitian juga kita kerjakan sama, karena itu visi bersama kita semua, begitu. Jadi mahasiswa itu selain belajar ilmu kedokteran, tapi juga dicoba diintegrasi dengan keilmuan dalam Islam. Iya, betul. Seperti apa implementasinya? Kita punya modul integrasi IMDb tadi. Jadi di dalam misalnya tahun 1, selain mereka mendapatkan pelajaran kedokterannya, itu mendapatkan misalnya pendekatan-pendekatan seperti makosid syariah dan lain-lain. Jadi
ketika satu aspek kasus dalam satu modul, misalnya berkaitan dengan modul reproduksi dan endokrin. Nah, di dalamnya akan ada pendekatan keislaman. Ya, bagaimana fikihnya, Islam melihat KB, ya bagaimana Islam melihat fikih darah dan bagaimana fikih darah berkaitan dengan ya, misalnya fikih darah, fikih toharoh berkaitannya dengan pelajaran-pelajaran di dalam kedokteran. Jadi itu sampai di semester 11 kita juga melakukannya sampai di level rumah sakit. Bahkan ketika mahasiswa sudah masuk jenjang profesi pun masih tetap mendapatkannya. Jadi kita memastikan bahwa integrasi ini memang berjalan sepanjang mereka belajar di sini. Jadi mereka itu ya selalu disentuhkan dengan keilmuan Islam tadi ya. Betul. Tidak pas. Ya, dan ada kompetensi teknis, misalnya memandikan jenazah itu mereka harus bisa. Ya, ceramah juga harus bisa. Ya, jadi ini ada satu keunggulan, Pak. Jadi nanti begitu mereka terjun, mereka itu juga dokter, mereka juga santri seperti yang Kalau dari segi struktur kurikulumnya seperti apa? Ada di dalam kurikulumnya itu nanti ada di bawahnya modul integrasi dari tahun 1 sampai semester 1 sampai semester 11 dan ini memasukkan IMDb, namanya IMDb tadi, Pak. Jadi itu memang modul khusus keunggulan FKUIN Jakarta. Kalau untuk pengembangan risetnya tadi mungkin dokter bisa jelaskan juga seperti apa? Ya. Mereka kan juga mungkin ya lebih banyak di lab dan sebagainya penguatan-penguatan. Nah, untuk pendekatannya terhadap riset, integrasi keislaman dan kedokteran itu nggak melulu kita melihat dalam aspek tadi ya ayatisasi ayat ke dalam keilmuan, tapi kita menganggap ilmu seperti tagline kita Iqra. Ilmu itu adalah bagian dari satu proses di dalam Islam untuk belajar. Maka semua ilmu ya kita tampung sebagai bentuk integrasi. Nah, di dalam pengejawantahannya memang sudah banyak sekali staf kita ini melakukan riset. Kalau dihitung kemarin ada sekitar 80% riset kita itu menggunakan pendekatan integrasi. Ya, ada yang mungkin berkaitan dengan ayat Quran dan gelombang otak. Kemudian ada juga misalnya pendekatan obat-obat herbal, habatus sauda sebagai anti radang, anti alergi. Kemudian ada juga misalnya tibun nabawi, pendekatan kedokteran nabi seperti bekam dan aspeknya pada kesehatan. Nah, ini kita angkat, kita gali ya, dan banyak juga hasilnya menarik dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak semata menjustifikasi ya, tetapi juga mengeksplorasi gitu kan kehidupan Islam. Maka pendekatannya tadi bukan hanya sekedar ayatisasi, tapi kita menggali apa yang ada di ilmu untuk melihat pendekatannya dari Islam dan apa yang ada di Islam untuk dilihatinya dari pendekatannya keilmuannya. Ya begitu Pak Nanang. Saya ingin lanjut ke Bu Vika nih ya, yang saya kira juga sangat penting ya peranannya sebagai wakil dekan bidang administrasi umum. Bu Vika, mahasiswa kan tentu bagaimana dia bisa belajar dengan tenang, nyaman dan sebagainya gitu. Nah, ini dan dukungan fasilitas sarana prasarananya seperti apa? Termasuk juga lab yang kita punya itu seperti apa sih sebetulnya? Baik, Pak Nanang, kalau di Fakultas Kedokteran kita punya 4 kelas besar dan sekitar 20 ruang diskusi dan 20 ruang skills. Ya, jadi ada untuk ruang-ruang kecil untuk diskusi mahasiswa dan itu di antara skills lab itu ada alat-alatnya ya di situ. Jadi di mahasiswa itu diharapkan dapat melaksanakan kompetensinya itu dengan fasilitas kita yang ada. Jadi kita siapkan manekin gitu ya, kemudian alat-alat yang kedokteran yang akan ditemui ya, jadi pasien simulasi juga gitu ya, termasuk alat bantu nafas, semuanya kita siapkan. Kemudian untuk kegiatan yang lain itu bentuknya adalah praktikum. Nah, praktikum itu kita ada 6 ruang praktikum ya, dan yang di sini jadi kita punya 2 gedung yang utama ini di 5 lantai ini, kemudian nanti ada gedung di CSU Clinical Skills Unit ya di kampus sebelah ya.
kemudian ada CBT Center dan ada lab mikro di sana. Jadi kita lengkapi semuanya untuk mahasiswa, dan kemudian kita juga tidak hanya dengan sarana ruangan, tapi juga kita multimedia juga kita lengkapi ya, termasuk wifi jaringan di sini kita perkuat supaya mahasiswa bisa akses. informasi ya. Karena sekarang juga kita punya perpustakaan, walaupun buku kita juga terus kita tambah setiap tahunnya yang buku hard copy, tapi kita juga melanggan jurnal online dan textbook online. Jadi kalau pakai online tentunya jaringannya harus baik, jadi kita harus menjaga itu. Kemudian juga kami juga membuat aplikasi-aplikasi. Dengan sekarang ini kondisi COVID ini, kita membuat aplikasi ujian online. Kita alhamdulillah sekarang UIN sudah melanggan Zoom, ya, jadi mahasiswa diberikan akses Zoom. Setiap dosen juga dapat, BEM organisasi mahasiswa dapat, mereka bisa langsung terkonek melalui Zoom. Jadi untuk koneksi Itu selama pandemi ya. ya selama pandemi kita Zoom itu sangat membantu untuk mahasiswa belajar. Dari sisi IT tidak masalah ya Iya. belajar itu ya. Insya Allah sih. Dokter Ina, tadi kan disebutkan tentang lab ya. Saya kira ini juga bagian yang penting dari Fakultas Kedokteran ya. Sebetulnya seberapa canggih yang lab yang di Fakultas Kedokteran? Ya, kita sejak tahun 2010 itu alat-alat kita cukup lengkap dan kita terus update. Kita punya PCR untuk melakukan tes DNA ya, RNA. Jadi kita sekarang buka lab COVID di sini, dan alhamdulillah tes COVID kita itu diakui sekarang ya oleh WHO, dan itu artinya SDM kita mampu untuk mentes COVID itu dengan valid gitu. Kemudian kita juga punya lab anatomi itu yang cukup besar, luas, dan itu kita rencananya juga akan ada pengembangan lab anatomi dengan aplikasi-aplikasi online-nya gitu. Jadi ada beberapa lab ya? Iya. Ada beberapa lab untuk mahasiswa. Jadi ada lab untuk mahasiswa, pembelajaran mahasiswa, ada lab biologi, lab histologi, patologi anatomi, parasitologi, kemudian biokimia dan patologi klinik. Jadi sebenarnya ini tahun ini ke depan kita bisa membuka pelayanan juga, karena kita juga sudah mengajukan kepada rektor untuk membuat lebih berdaya guna gitu ya apa yang kita punya. Jadi bisa untuk pelayanan umum gitu. Kalau ada yang mau menggunakan misalnya untuk riset di sini gitu ya, nah, kita akan membuka, dan itu sudah didukung oleh rektor untuk jadi tidak hanya untuk kepentingan mahasiswa atau kita aja. Iya. Bisa juga digunakan oleh masyarakat umum ya. Terutama untuk penelitian. Kalau misalnya untuk umum itu harus ada kerjasama sih ya. Misalnya kita sekarang ini kita dengan lab COVID itu kan kita ada kerjasama dengan, contohnya Dinas Kesehatan Banten itu rumah sakitnya mengirimkan sampel-sampel begitu. Jadi bisa sampel dari rumah sakit, berbagai rumah sakit yang ada di daerah Banten itu kita terima. Gitu. Jadi kerjasamanya seperti itu. Dan kalau tidak salah saya dengar ya dok, Ya. kalau tidak salah lab terpadu kita mendapatkan kognisi dari WHO ya. Iya itu. Itu luar biasa. Mungkin ceritakan sedikit seperti apa? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Iya, jadi kita melakukan pelayanan tes COVID, kemudian kita hasil pemeriksaan kita submit, kita daftarkan ke WHO untuk dinilai apakah yang kita tes di sini sesuai dengan yang dites di WHO, dan hasil kita nilainya 100. Dari berbagai lab COVID itu ada beberapa juga yang memang nilainya 100, artinya tepat ya sama
Tapi nggak semua juga sebenarnya. Iya. Jadi kita termasuk salah satu yang Salah nilainya satu, 100. ya, luar biasa ya. Iya. Terima kasih dukungannya juga sih sebenarnya dari Kalau universitas. suasana apa namanya untuk mahasiswa belajar, ruang-ruang mungkin ada ruang belajar khusus apa itu juga ada disediakan. Ya, kita di sini kita sediakan di daerah di sepanjang selasar ini kita ada bangku-bangku untuk mereka bisa duduk. Kemudian ada di lobi kita sediakan kursi juga, di perpustakaan juga, dan kita punya taman juga yang bisa mereka gunakan untuk diskusi gitu. Jadi ruang apa namanya untuk mereka belajar di luar kelas Zaman itu lah banyak. ya. Dan kita siapkan juga ruang untuk mahasiswa aktivitas ya, kegiatan mahasiswa Dema Sema ya. Nah itu mahasiswa menggunakan itu untuk mereka beraktivitas organisasi mahasiswa gitu. Baik, ini soal mahasiswa. Saya sebelum ke Dokter Endah ya, Dokter Endah, tapi saya ingin ke Pak Dekan dulu ini. Pak Dekan tadi disinggung soal masih dan sebagainya. Tapi saya ingin tanya tentang sumber daya manusia yang dimiliki Fakultas Kedokteran ini, kira-kira seperti dosennya, tenaga pendidikannya itu seperti apa mungkin biasanya? Jadi kalau menurut Kolegium Kedokteran Indonesia waktu itu diskusi dengan Prof. Bambang, untuk satu fakultas kedokteran yang bagus itu ada 4 syaratnya. Saya mulai dari yang bawah dulu. Jadi sarana prasarana yang baik. Kita ini alhamdulillah waktu itu untuk pembangunan gedung ini kita dapat bantuan dari Jepang, dari GBIC. Jadi alhamdulillah termasuk ya GBIC. Termasuk peralatan dan lain-lain. Konsep ini juga konsep ruangan ini kalau diperhatiin ruangan fakultas kedokteran itu kalau kita lihat fokus utama itu menghadap kiblat. Jadi orang Jepang tuh detail sampai seperti itu. Harus seperti itu atau? Enggak, ya kita berharap kan ada itu ya, ada kesinambungan dengan konsep kita sebagai fakultas kedokteran berbasis Islam. Kemudian kalau kita lihat di lobi itu sampai kita tidak pakai AC, green kampus, kemudian segala sebaik. Jadi sarana prasarana satu oke. Kedua SDM. Nah waktu itu waktu saat berdiri, jadi memang salah satu persatu kedokteran baik memang SDM harus baik. Jadi dengan bantuan GBIC juga waktu itu dosen-dosen kami itu dikirim ke Jepang. Jadi kalau untuk mengambil gelar S3. Jadi rata-rata di sini alumni dari Jepang. Kalau tidak salah dari kedokteran itu 8 ya. 8 dari kedokteran, kemudian 1 dari Fatmawati, kemudian 2 dari FKUI karena waktu itu kita pengampunya adalah dari FKUI. Kemudian dalam perkembangannya kita juga mulai sekarang merekrut, cuman karena waktu itu kan moratorium PNS masalahnya kan seperti. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit. Nah itu yang pertama Sarpras, kedua SDM, ketiga bahwa fakultas kedokteran baik itu harus punya rumah sakit pendidikan. Teaching hospital. Waktu itu sebenarnya kita Prof. Azumardi ke pihak pemerintah Jepang juga mengajukan untuk pembangunan rumah sakit pendidikan. Karena kendala SDM akhirnya kita belum dapat. Jadi kita waktu itu mengajunya ke yang dekat dengan UIN waktu rumah sakit Fatmawati. Nah waktu itu direkturnya kalau tidak masih Dr. Sutopo. Nah kebetulan Dr. Aris waktu itu senior juga rumah sakit. Jadi nyambung itu akhirnya kita punya rumah sakit Fatmawati. Nah untuk kekurangan tenaga antara lain kita dari tenaga pendidik klinis dari rumah sakit kita usahakan mereka untuk mendapat NIDK. Kalau yang atau lebih ringan-ringan dapat NUP. Nah dengan NIK NUP itu mereka sudah tercatat sebagai dosen kan. Masih bisa mengajar. Nyambung yang tadi dan terakhir fakultas kedokteran bagus harus ada niat yang baik. Itu pesan dari guru-guru kami. Jadi kalau fakultas ini berdiri dengan niat yang baik, jadi niat kita murni mendidik masyarakat, mahasiswa kedokteran, menghasilkan lulusan dokter yang mengabdi ke masyarakat, tidak semata Universitas Pendidikan Kedokteran ini untuk mencari keuntungan. Diharapkan yang baik itu aura kedokteran itu melayani bukan dilayani itu bisa timbul. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi sumber daya manusia fakultas kedokteran saya kira mumpuni dan karena kita kerjasama dengan untuk yang kedua kita untuk klinis maupun preklinis kita ambil dari kerjaan rumah sakit. Sekarang kita rumah sakit sudah ada 8 rumah sakit ya.
pendidikan. 9 rumah sakit jejaring. 9 rumah sakit baik itu yang jejaring mau kemarin kita dapat tambahan rumah sakit haji. Ya. Rumah sakit haji kan Oh, jadi- iya bulan Mei 2020 itu kan Integrasi ke UIN. Iya, diserahkan oleh Kementerian Agama menjadi salah satu unit di bawah rumah sakit itu. Jadi tenaga haji itu nanti bisa termasuk membantu kegiatan. Jadi dari segi kebutuhan, dari sumber daya kebutuhan manusia jumlah, bisa ya. terpenuhi ya. Tidak hanya itu, kemudian dari peningkatan kompetensi. Jadi kita melakukan training, TOT, mengirim mereka untuk seminar dan lain-lain. Kemudian kita juga ada target-target tertentu. Misalnya contohnya untuk kita berharap nanti ke depan ya di atas 80% lah itu lektor kepala, ada guru besar. Kemudian termasuk yang pendidikannya, jenjang karirnya mereka tuh paling tidak setara S3 atau yang di setara tuh spesialis 2 seperti itu. Kemudian juga kami berharap semua juga sudah memiliki sertifikasi sebagai dosen. Kira-kira itu. Jadi target-target itu kita terus kembangkan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sih untuk jadi sebenarnya kalau fakultas kedokteran kita kan tetap mengacunya ke akreditasi ya. Nah, kedokteran kesehatan bukan kedokteran saja, kesehatan itu akreditasi punya sendiri. Jadi lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan atau LAM PTKS ya. LAM PTKS. Ya, itu singkatan. Tapi secara kelembagaan prodi Ya. itu tetap ke BAN PT juga kan? Iya. Cuman untuk akreditasi yang Secara menilai profesi. mereka, betul. Nah, dari akreditasi itu sampai saat ini untuk SDM kita lumayan. Jadi sudah cukup baik ya. Untuk perbandingan seperti contohnya perbandingan mahasiswa dengan kedokteran dengan dosen itu sudah 1/10 seperti itu. Baik, soal mahasiswa juga. Ya. Saya ingin ke Bu Endah dulu. Ya. Bu Endah sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Alumni dan Kerjasama. Bu, tadi sudah diceritakan Pak Dekan sedikit ya, mahasiswa Fakultas Kedokteran ini kan diantara dari santri, bedol santri lah untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Lalu seperti apa sih profil sesungguhnya dari mahasiswa itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Input dari Nah. mahasiswa kita dari seluruh provinsi, 33 provinsi, mahasiswa kita berasal dari 27 provinsi dan 25% dari luar Jawa. Memang kalau kelihatan tidak terjadi keseimbangan, tetapi kita juga harus melihat bahwa daya tampung kita juga Terbatas ya, kuotanya. jadi persaingan kita juga terbatas, jadi 1/23 peminat, jadi sangat sangat ketat sekali. Jadi kemudian dari Yang santri tadi. ya dari jalur yang diterima itu dari pertama dari SNPTN, kemudian SBM, SNPTN, tiga jalur. SBMPTN, Dan Mandiri. kemudian dari Mandiri dan dari Biasa, Mas. Termasuk Mandiri ke ini, beasiswa. ya termasuk untuk Mandiri ini memang kita peroleh terutama dari beasiswa dari Kemenak. Jadi selama ini kita sebelumnya mendapatkan beasiswa sekitar 15 sampai 20 karena mungkin kondisinya mungkin sekarang ini memang sudah mulai berkurang, tapi alhamdulillah kita selalu Tapi masih berjalan dapat. kerjasama Ya, itu? masih berjalan. Masih berjalan. Insya Allah tahun ini kita masih dapat 8. 8 Dengan dari Kementerian beasiswa Agama? Kementerian Ya. Agama. Kalau Selain- dari pemerintah daerah masih Ada dari Musi Banyu Ase, kemudian pemerintahan Selatan? Ya. Sumatera Selatan sendiri, kemudian dari Palangkaraya, Palangkaraya masih ya? ya, kemudian Kepulauan Riau dan Oh, udah tambah. Sulawesi Barat. Ya. Jadi alhamdulillah. Selain itu juga bukan hanya dari beasiswa, tapi kita dari luar negeri juga ada. Kita dari Malaysia, kemudian dari Thailand, kemudian dari Palestina. Dan Yang skema dari masih dari luar negeri itu skemanya kerjasama mandiri, atau ya, mandiri. mandiri? Oh, Ya, mandiri ya mereka. dari Mandiri. Kemudian harapannya dari kalau mungkin apa lagi ya? Untuk apa namanya persentasenya lah gitu kan ada di jaring lewat kerjasama, juga ada yang mungkin dari jalur umum mandiri tadi ya. Ya, Ini kalau- apakah ada semacam
kuota terbatas apa persentasenya? Kalau SNPTN ini sesuai dengan kita mengikuti dari UIN jadi 30%, kemudian 40% SBMPTN, 30% dari mandiri dengan yaitu mandiri UIN sendiri dan dari beasiswa. Kalau dikembalikan kepada kebijakan konsep dasar awal bahwa mahasiswa fakultas kedokteran itu kan utamakan adalah pas santri di awalnya gitu kan ya. Nah kemudian apakah itu kemudian dari segi persentase, apakah harus mesti lebih banyak dari kalangan santri atau memang tidak juga? Atau seperti apa? Karena dari visi misinya sendiri kita ingin santri, program kita selain santri berprestasi tapi santri jadi dokter. Nah itu yang kita tekankan. Jadi memang harapannya memang dari santri sehingga kita juga ingin memberdayakan juga ya. Artinya gini, harapannya nanti mereka kembali ke ke asalnya, ke kampung masing-masing. Iya. Gitu ya. Jadi nggak boleh menetap di. Dan alhamdulillah sebagian besar kembali ke 80% kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi berarti itu harus jadi kebijakan ya, artinya bahwa harus dari santri harus ada lah, katakan begitu. Iya. Dan Ya, itu kan harus melalui skema kerjasama, kalau enggak mandiri berat kan? Iya. Berat. Ya harapannya seperti itu. Jadi kebijakan kita tuh harapannya selama kita berusaha untuk kerjasama dengan Kementerian Agama untuk karena yang menseleksi kan memang dari Kementerian Agama, dan ini bukan daerah, hanya ya? bukan dari UIN saja tapi dari universitas lain yang santrinya ditempatkan di beberapa tempat. Jadi kita harapannya terus mendapatkan dari pesantren gitu. Baik, kalau misalnya suasana belajar mahasiswa di kampus ya, kebijakannya seperti arah pengembangan kebijakan mereka, peningkatan kapasitas, mungkin juga mereka akan juga harus berorganisasi dan sebagainya, itu seperti apa kebijakannya? Ya, tentu saja ada dua ya. Pertama yaitu prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang non akademik. Untuk prestasi di bidang akademik kita mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Tentu saja lulus tepat waktu itu bukan dengan IP yang rendah ya, tapi memang IP yang maksimal. Jadi program-program yang dijalankan oleh program studi antara lain pembinaan oleh PA, pembimbing akademik, kemudian oleh prodi sendiri, kemudian dekanat. Jadi memang ada tahapannya. Kemudian selain itu kalau misalnya kalau sudah di masalah-masalah yang khusus atau unik, kita biasanya mengajukan ke kita kemudian kebetulan ada staf yang dari psikologi, jadi kita konsultasikan kalau terkait dengan fisikis, kalau terkait dengan fisik kita rujuk ke rumah sakit dan kita selalu dipantau di sini apakah memungkinkan menyelesaikan untuk sampai selesai. Kalau misalnya tidak bisa memungkinkan, mungkin kita hanya memberi kesempatan mungkin untuk sampai sarjana kedokteran, jadi tidak sampai ke profesi. Kalau memang itu benar-benar memang benar bermasalah. Tapi alhamdulillah selama ini kita selalu sampai selesai diupayakan sampai lulus profesi dokter dengan rujukan dari rumah sakit tersebut atau dari psikologi. Nanti mungkin juga bisa tambahkan oleh Polri kali ya, beda akademik kegiatan akademik ya. Tapi saya ingin tanya lagi. Kalau anak akademik ya, kalau anak akademik alhamdulillah kegiatan kemahasiswaan kita di kemahasiswaan itu kita ada DEMA, ada SEMA, kemudian ada USMR. USMR ini kedaruratan, kebetulan Pak Kaprodi sebagai pembinanya. Jadi selain di bidang akademik juga kegiatan-kegiatan skill juga ada. Meskipun mahasiswa itu kedokteran itu katanya sibuk dengan belajar, tapi masih bisa kegiatan ya? Masyarakat, kegiatan kemahasiswaannya justru padat juga. Tapi alhamdulillah saya lihat juga mereka juga bisa mengatur karena jadwal kita kan modul ya, sistem modul. Dan mereka mencari celah-celah di mana adik kelasnya atau kakak kelasnya itu ada mandiri, jadi mereka selalu mensinkronkan dengan jadwal tersebut. Dan alhamdulillah juga dari
dukungan dana dari kemahasiswaan itu sangat banyak menurut saya ya. Untuk setahun ini sangat banyak, sekitar 180 juta untuk kegiatan mahasiswa, dan 40% itu kita gunakan untuk kompetisi, baik itu olimpiade yang memang sesuai dengan keilmuannya, berprestasi ya, ataupun bisa dengan yang bukan keilmuannya, misalnya di bidang agama atau bahasa Arab atau dai. Jadi ada mahasiswa kita juga yang ikut lomba dai juga ada. Jadi sebetulnya mereka juga sangat antusias untuk kegiatan. Seperti ini festival Ramadan seperti ini juga mereka sudah punya rangkaian-rangkaian kegiatan. Jadi seperti lomba kaligrafi dan sebagainya, begitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka. Saya kira ini juga menarik ya kalau bicara tentang aktivisme mahasiswa dan juga kegiatan belajar. Tapi saya ingin tanya mungkin lebih cocoknya ke kepala prodinya kali ya, yang banyak sebagai user ya. Dr. Ahmad Jaki, gimana dok melihat aktivitas mahasiswa dengan dunia belajar ini? Apakah mereka seimbang prestasinya ataukah gimana? Mungkin bisa terima kasih. Sebetulnya kami harus juga merujuk kepada apa yang menjadi standar WHO itu 5-star dokter ya. Jadi bukan hanya mereka memiliki kemampuan untuk menata laksana penyakit, tapi ada tuntutan lain dari seorang dokter. Dia harus punya kemampuan komunikasi, dia harus bisa jadi leader, community leader, kemudian dia juga harus bisa berfungsi sebagai manajer, karena kalau nanti dia akan bekerja dalam suatu tim. Hal-hal ini yang kami kira mungkin tidak semuanya bisa didapatkan intrakurikuler. Jadi tentunya dibutuhkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pencapaian dari WHO 5-star tadi. Dan karenanya seperti yang tadi disebutkan di video ketiga tadi, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kami memang diarahkan untuk bisa mendukung pencapaian dari WHO 5-star tadi. Saya kira salah satu yang juga menjadi tuntutan bagi seorang dokter adalah manajemen waktu yang baik. Karenanya mereka sudah disiplin ya. Betul, sudah bisa mulai belajar dari sekarang untuk bisa memanage waktu dengan baik. Dan seperti yang Pak Deka tadi katakan, santri ini kan salah satu yang kita tahu paling baik dalam disiplin waktunya. Kalau di pesantren mereka sudah biasa ya, harus bangun pagi, kemudian tidur sampai malam. Nah ini saya kira adalah requirement yang dibutuhkan. Tidak kaget ya santri. Kalau dari segi ini mungkin pantauan dari Kaprodi sendiri terhadap mahasiswa dari segi prestasinya itu seperti apa? Ya saya kira memang untuk setiap selesai modul, karena kami dibagi dalam modul-modul, hasil dari setiap modul itu akan dipantau pertama oleh pembimbing akademik dari masing-masing mahasiswa. Apabila terlihat ada indikasi bahwa ada prestasi yang turun, tentunya akan didiskusikan dengan pembimbing akademik dulu apa kira-kira hal yang menyebabkan turunnya prestasi tersebut. Kami juga memiliki sarana untuk mengevaluasi secara umum di setiap akhir semester ganjil pencapaian indeks prestasi mahasiswa, karena kami berharap bukan saja mahasiswa tidak masuk degradasi begitu ya, IPK di bawah 2, tapi memiliki IPK rata-rata yang cukup untuk nanti mereka bisa melanjutkan tahapan pendidikan selanjutnya. Karena kalau kami di kedokteran dan kesehatan ini kan memang sifatnya continuous medical health education begitu ya. Ada tahapan-tahapan selanjutnya nanti apakah mereka lanjut ke S2, pendidikan spesialis dan selanjutnya. Dan ini memang membutuhkan standar indeks prestasi yang tidak rendah begitu. Jadi itu yang kita coba pantau. Dan apabila dirasakan sepertinya kegiatan ekstrakurikulernya berlebihan, tentunya nanti dari Wadah 3 yang akan juga memberikan peringatan untuk mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Mungkin Bu Sekprodi bisa menambahkan ya, karena Sekretaris Prodi kan mungkin lebih banyak melihat nilai mahasiswa. Pas secara prestasi akademik juga mereka ada kemajuan atau seperti apalah mungkin bisa ceritakan. Ya, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Jadi saya meneruskan ya dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Zaki tadi untuk prestasi mahasiswa. Jadi alhamdulillah
dalam 3 tahun terakhir ini ya, terutama itu dari tahun pertama ke tahun kedua, kemudian dari tahun kedua menuju tahun ketiga, dan yang terakhir tahun ketiga sampai tahun keempat ya, itu alhamdulillah dari grafik itu meningkat alhamdulillah. Ya, jadi kalau dilihat dari grafik, memang yang paling menonjol itu dari tahun 1 ke 2 dan 2 ke 3 itu ya. Jadi kalau di rata-rata yang IPK di atas 2,75 itu mendominasi ya. Jadi jadi itu di atas 60% sendiri. Nah, kemudian yang di atas IPK di atas 3,5 itu sekitar 10% ya. Ya. Jadi rata-rata unggul lah ya. Alhamdulillah ya. Jadi grafiknya ya. bagus ya. Dan terakhir dari 3 tahun terakhir ini untuk persentase kelulusan tepat waktu di prodi kedokteran itu alhamdulillah mencapai 92% atas gitu ya, alhamdulillah. Jadi saya rasa itu juga kerjasama dari semua pihak ya, dari pimpinan, dekanat, prodi, kemudian kepala bagian, kemudian juga dosen pembimbing akademik dan terutama mahasiswa ya. Oke, ini juga saya kira menarik ya, bahwa ternyata mahasiswa kuliah fakultas kedokteran kan tidak cukup hanya lulus S1 selesai ya. Dan ternyata kita juga fakultas kedokteran ini punya pendidikan profesinya ya. Jadi saya kira mungkin kemudian ada kepala prodi pendidikan profesinya, Bu Dr. Femi. Bu Dr. Femi, seperti apa sih? Kenapa misalnya harus mengikuti pendidikan profesi? Mungkin bisa jelaskan. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya prinsip dasar dari kedokteran itu kan adalah pertama dia diberikan secara akademisnya itu adanya di prodi kedokteran. Kemudian tentu dia nggak akan terlepas dari itu, dia harus bertemu dengan pasien. Pasien yang sesungguhnya. Kalau selama di kedokteran kan dipakai pasien yang simulasi atau pakai alat-alat tadi yang sudah sebelum kita ada manekin dan sebagainya. Tapi kalau nanti dia masuk di profesi ini, dia sudah betul-betul ketemu pasien dan itu dilakukan di rumah sakit. Jadi oleh karena itu kita bekerja sama ya tadi yang seperti sudah dikatakan Dr. Hari bahwa kita ada rumah sakit pendidikan utamanya rumah sakit Fatmawati. Ya, jadi kita bahkan satu-satunya mahasiswa yang ditempatkan di situ sampai saat ini gitu. Ya, jadi betul-betul utama, tidak ada yang lain. Tapi itu tentu tidak cukup jumlahnya karena kan mahasiswa kita lama-lama makin jadi belajar pendidikan profesi itu tidak di fakultas? Ada sebagian kecil akan kembali ke fakultas, tapi secara umum sekitar 70% itu semua dilakukan di rumah sakit. Gitu. Gitu. Nah, oleh karena itu tetap perlu ada dari fakultas yang bisa menjembatani itu adalah prodi profesi ini. Gitu. Jadi kita sebagai pengelolanya gitu untuk supaya terjadi kerjasama yang baik dengan berbagai rumah sakit tersebut. Apa sih yang harus dipersyaratkan untuk mahasiswa menjadi lulusan fakultas kedokteran untuk melanjutkan ke pendidikan profesi? Ya, jadi sebetulnya itu memang betul. Jadi sekarang ini memang dari ketentuan dari itu kalau di setiap fakultas kedokteran itu minimal yaitu harus punya 2 prodi. Gitu. Jadi ada prodi ada yang kedokteran. Selalu itu ya? Ya, itu sudah ketentuan. Terus kemudian dari dikti ya. Terus kemudian ada satu lagi prodi profesi tersebut. Nah, sistemnya yaitu seperti seolah-olah seperti masuk baru gitu. Tapi sebenarnya itu dia total yang dari kedokteran itu yang masuk gitu dan kita tidak ada tambahan, tidak bisa menambah dari luar sendiri gitu, tidak bisa. Jadi orang dokter dari luar yang lulusan S1 di luar nggak bisa masuk. Sampai saat ini begitu ya kebijakannya secara umum? Sepertinya sih, ya sebenarnya seperti itu sih ya. Saya nggak tahu kalau di swasta atau gimana ya, tapi kalau di negeri harus seperti itu. Gitu. Harus nyambung. Gitu ya. Jadi kalau yang masuk nanti yang masuk 100 di kedokteran, nanti kalau dia mau meneruskan ya di tempat kita juga sama. Berapa lama mahasiswa di pendidikan profesi itu? Sebetulnya itu 4 semester ya. 4 semester, berarti 2 tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahun.
Setelah itu selesai mereka langsung. Nah, setelah itu dia selesai, dia muter-muter di semua rumah sakit dengan sistemnya kita istilahnya namanya stase gitu ya, modul-modul juga. Terus kemudian dia nggak bisa langsung selesai begitu saja. Judisium ada, tapi dia lulus, dia harus mengikuti yang namanya ujian nasional gitu. Jadi namanya ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter atau disingkat UKMPTD gitu ya. Kalau udah ujian itu artinya untuk mensahkan dia sudah jadi dokter. Iya, untuk mensahkan jadi dokter. Ujiannya juga ada dua macam. Jadi ada ujian keterampilan yang kita kenal dengan namanya OSCE, ada satu lagi ujian kompetensi. Nah, itu yang dinamakan CBT UKMPTD. Dengan jadi CBT ya pakai computerized gitu. Dan itu sudah dibiasakan sebetulnya dari prodi kedokteran, ujian-ujian kita selalu pakainya CBT gitu. Kayak kita ada ruang CBT center sendiri. Dari segi pembelajaran sendiri sebenarnya tidak ada masalah ya, mereka sudah adaptasi dengan ini ya, bisa dilanjutkan saja. Sudah, untuk ujian itu kita persiapkan. Iya. Sebelum ujian kita adakan yang namanya coaching juga gitu. Jadi antara dia sudah selesai dari rumah sakit terus ada yang sebenarnya namanya coaching itu kita latih lagi lah, terutama untuk CBT-nya ya, untuk kompetensinya kita ada diskusi-diskusi dengan pembimbing kita di sini untuk menyiapkan supaya mereka bisa lulus baik 100% gitu. Dan ini mungkin bisa ditambahkan juga, alhamdulillah selama tahun 2020 ini kita bisa menempatkan diri di ranking 8 dari 80 universitas. Luar biasa. Ini ada prodinya juga saya kira. Memang prodinya juga Bu Dr. Risa Mawati ya. Bu Dokter, seperti apa sih belajar lebih ininya gitu ya, detailnya di pendidikan profesi itu? Iya. Apakah mereka melanjutkan, meningkatkan gitu kan keilmuannya atau seperti apa? Iya. Terima kasih Pak Nana untuk pertanyaannya. Sebetulnya apa yang dilakukan di pendidikan profesi itu adalah prakteknya. Jadi Lebih ketika ke di praktek pendidikan penekanannya S1 itu mereka diberikan basic science-nya, kemudian pengetahuan dasar. Tentu kan seorang dokter kalau mau periksa, nggak bisa main periksa begitu saja, tapi sudah dibekali sebetulnya ketika pendidikan kedokteran. Di pendidikan profesi itu mereka praktek. Jadi mereka contohnya misalnya kepaniteraan mata, mungkin pada saat di kedokteran mereka belajar memeriksa pemeriksaan mata itu ke pasien simulasi ataupun ke manekin. Tapi ketika di pendidikan profesi mereka akan bertemu dengan pasiennya langsung, tentu saja dengan pendampingnya dari konsultannya ya, dari konsulen, dari dosen-dosen dokter pendidik klinis yang ada di rumah sakit. Ya, jadi mungkin masyarakat juga mikir, aduh ini dijadikan lahan praktek gitu ya untuk mahasiswa kedokteran. Sebetulnya itu aman gitu, karena mereka pasti Jadi sudah prinsip percobaan. pengetahuannya sudah ada Pak gitu. Pengetahuannya mereka sudah ada, kemudian ada yang mengawasi gitu. Jadi mereka bukan menangani sendiri, tapi pasti ada konsulennya yang mengawasi proses pemeriksaan, mengawasi proses pemberian resep dan lain sebagainya. Yang kemudian juga dosennya wajib memberikan feedback. Gitu. Jadi kalau masih ada yang keliru itu diperbaiki. Demikian pula untuk stase-stase yang lainnya. Jadi lebih penguatan dari segi skill ya, lebih ke Betul. skill penanganan pasien dan sebagainya. Yang terbang juga Pak. Yang juga Karena biasanya kalau udah dapet di pendidikan profesi itu ya paling nggak sekali itu insya Allah tidak terlupakan. Oh pernah dapet ya pengalaman waktu kepaniteraan. Saya tak terlupakan pasiennya. Iya, ini juga saya kira ada pertanyaan yang saya kira juga penting untuk saya ajukan ke Ibu Polri ya, terkait dengan kemampuan calon mahasiswa gitu kan. Tadi kan disinggung sekali bahwa mereka diantaranya ada dari pesantren. Kita tahu bahwa mungkin pendidikan pesantren IPA-nya itu kan agak kurang ini ya, sehingga kemudian ada kebijakan semacam matrikulasi seperti itu. Apa memang betul begitu? Ya, makasih Pak Nanang, nanti mungkin juga bisa dikonfirmasi WADE 3. Jadi memang untuk batas masuk kita seperti biasa setiap tahun itu menetapkan nilai standar, berapa minimal mata pelajaran terutama yang berkaitan dengan IPA ya, biologi, matematika, kimia, ini nilainya itu memang kita akui ada standarnya, karena kan nanti di sini kita belajar banyak menghitung ya, belajar banyak apalagi proses biologi tubuh itu butuh banyak
mengingat, butuh banyak reaksi kimia ya. Jadi tentu ini ada batas nilainya. Dan kemarin karena kita menghadapi betul kayak misalnya pesantren ada yang tidak mendapatkan dalam jumlah cukup untuk mempelajari ilmu-ilmu alam, maka memang ada matrikulasi sebagai penyambung. Dan Itu matrikulasi khusus dari pesantren aja atau memang juga dari Nah, kalau calon mahasiswa untuk umum? yang dari Kemenak itu biasanya memang mendapatkan program matrikulasi. Ada matrikulasi. Di sana kita melakukan review dan reinforce. Jadi artinya yang belum pernah mereka dapat kita berikan dan yang akan mereka dapatkan ini juga sudah dikenalkan lebih awal. Jadi ketika mereka masuk, daya adaptasi mereka sudah meningkat. Nah, kemudian yang kalau dari yang misalnya pesantren di Jakarta ini, selama ini saya melihat dinilainya sih mereka sudah ada mata pelajaran itu. Jadi sebetulnya tidak begitu bermasalah. Jadi kalau misalnya tadi ditanya, anak pesantren masuk FK nanti gagap, enggak juga. Karena kita lihat ternyata nilainya mereka juga bagus-bagus, standar nilai yang kita minta juga bisa dipenuhi. Kalaupun ada masalah, daya adaptasi, resiliensi mereka ini cukup tinggi untuk beradaptasi dengan pembelajaran sains di kita. Jadi saya tidak memandang itu selama ini sebagai masalah yang besar gitu. Nggak masalah, Pak. Dok, saya ingin terakhir mungkin pertanyaan ke Pak Dekan ya, Pak Dr. Hari. Dok, kita tahu bahwa sejak tadi ceritakan sejarahnya 2004 ya berdiri ya. Sampai sekarang 2005 kita ke dokter. 2005 mulai dibuka prodinya, kemudian sekarang sudah 2001 ya. Seperti apa sih? 2021. Oh, 2021. Ya, ya. 2021. Ya. Nah, seperti apa lulusan dari Fakultas Kedokteran ini? Dari segi apa namanya? Mereka terserap di dunia kerja semua ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kita patokan dari Lampetekes itu bahwa alumni kita itu, bukan alumni kita, Fakultas Kedokteran alumni itu terserap oleh tenaga kerja di bawah 3 bulan. Kalau kita alhamdulillah semua di bawah 3 bulan. Apa sudah ditunggu oleh Iya, karena memang salah satu prioritas kita untuk wilayah paling barat dan wilayah paling timur. Selalu ada itu, kita ambil dari ujung barat, ujung timur. Kenapa? Karena selain mereka dengan kemampuan ilmu agamanya, mereka akan kembali ke daerahnya, mengabdi di daerah itu satu. Kedua, salah satu program pemerintah itu ada yang namanya Pusat Kesehatan Masyarakat. Berjalan baik, hanya kendalanya tenaga kedokterannya yang itu satu. Kedua, biaya subsidi dari pemerintah untuk pembangunan, lokasi dana, dan pembiayaan operasional. Dengan ada santri-santri yang kembali ke pesantrennya, makanya program kami selalu ada poskestren. Jadi di pesantren itu mereka menjadi juga sekaligus puskesmas, begitu loh. Jadi melayani tidak hanya untuk melayani pesantren, juga melayani masyarakat umum seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan ya. Ya, dan kita kelebihannya juga, ini nggak apa-apa, saya mesti cerita bahwa kalau di UIN ini, istilah. Jadi mereka diajarkan mulai dari manusia lahir sampai manusia masuk ke kuburan. Jadi mereka juga, mahasiswa kami tuh bisa memandikan jenazah dan lain sampai keluar makam. Iya, seperti itu. Bukan hanya dokter santri namanya. Iya, jadi kan jadi semangat para guru-guru kami dulu adalah santri jadi dokter dan dokter yang santri. Mungkin saat ini kami bukan yang terbaik, tapi kami dengan tim ini tim terbaik saya. Saya alhamdulillah tim saya ini terbaik. Kemudian juga ada teknik kami juga yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik. Jadi saya optimis. Mungkin saat ini bukan terbaik, tapi kami semua memberikan yang terbaik untuk meningkatkan ke depan kompetensi dan daya saing lulusan kami di dunia, baik itu nasional internasional, supaya kita nanti, saya berharap ke depan jadi lulusan FKU ini tuh mempunyai reputasi yang luar biasa. Amin. Ada data dok berapa sih jumlah dokter yang sudah diluluskan oleh Fakultas Kedokteran? Tadi jumlahnya itu sekitar 600 sekian 600. Sejak meluluskan ya? Iya, sampai sekarang. Udah 600. Kalau sekarang mahasiswanya ada berapa? Ya sekitar segitu, sekitar 5 total, sekitar 500. Mulai yang pendidikan dokter yang profesi, kurang lebih 580. Tapi betul, apakah ada kebijakan bahwa Fakultas Kedokteran itu tidak boleh menerima mahasiswa yang jor-joran, katakanlah begitu?
Ya, salah satu untuk Bagian apa ya? jaga mutu, Pak. Untuk ya kita ada yang Mutu, namanya ya? jaminan mutu. Nah, Salah satu itu untuk meningkatkan mutu adalah menjaga kualitas input mahasiswa. Nah, Di situ memang ya kita harus ya gimana kita mesti yang terbaik yang untuk masuk bisa ke sini. Kira-kira seperti itu. baik, Bapak Ibu, saya kira karena waktunya juga kita harus berpisah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada pernyataan singkat padat dari Pak Dekan dulu, barangkali, terutama untuk para calon mahasiswa baru yang akan masuk ke Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Silakan, apa yang sebenarnya? Baik, kepada mahasiswa baru yang mungkin akan mempercayai bahwa Fakultas Kedokteran UIN sebagai salah satu sarana untuk mencapai cita-cita mereka menjadi dokter yang baik sekaligus dokter Islami yang dilandasi oleh ketakwaan. Mari kita bersama-sama kita melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kedokteran ini dengan sebaik-baiknya. Setiap masalah yang ada pada mahasiswa akan menjadi tanggung jawab kami bersama. Karena mahasiswa begitu masuk ke FK UIN, otomatis mereka menjadi anak-anak kami selamanya. Meskipun mereka sudah lulus dan kapan, mereka selalu akan menjadi Baik. kami-kami. Baik. Anak kami, ya. Dan Dr. Flori, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, buat pemirsa sekalian, saya percaya bergabung dengan FK UIN Jakarta menjadi mahasiswa itu bergabung dengan institusi yang berkualitas, karena sampai hari ini kelulusan kedokteran kita ada di atas 90% dari total yang masuk. Kemudian untuk kelulusan profesi seperti tadi sudah diungkapkan nomor 8 nasional ya. Dan saya berpikir tidak perlu takut bahwa ini adalah satu proses yang berat karena dijalani bersama, dan kita seperti misi awalnya adalah selalu memberikan pelayanan pendidikan kedokteran yang bisa diakses siapa saja. Oke. Jadi silakan yang sesuai dengan standar itu bisa bergabung dengan kami dan menjadi keluarga besar kami dan menjadi yang terbaik bersama. Dr. Vika? Pesan saya mungkin untuk pemirsa dan calon mahasiswa juga ya mungkin yang akan menonton, kami di Fakultas Kedokteran akan terus keep up atau mengikuti perkembangan teknologi dan informasi kedokteran ya, apakah melalui media yang berkembang saat ini maupun teknologi kedokteran yang berkembang juga akan kita ikuti, sehingga kita akan mengupayakan yang terbaik mahasiswa kita itu tidak ketinggalan dalam literasi teknologi dan literasi juga bahasa ya, nanti kita juga akan mengembangkan ke arah sana. Baik, Dan kita maunya ada ke depan kita mau ada pembukaan program studi yang lain, apakah spesialis maupun spesialis dan S2 ini ketuanya dokter Bu Endah ini akan mengajukan proses pembukaan S2 biomedisnya. Bu Endah, dokter silakan. Terima kasih. Untuk adik-adik calon mahasiswa, silakan bergabung di Fakultas Kedokteran. Dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di sini siap untuk menyambut. membantu. Lanjut ke Dr. Femi. Silakan. Jadi kalau dari saya ya silakan mari bergabung para mahasiswa baru, dan jangan, tadi sudah dikatakan jangan khawatir, kita tetap terus mengembangkan kerjasama ya untuk institusi dengan rumah sakit, pengembangan lingkungan dan sebagainya, dan juga khusus untuk santri ya, juga dari PBS dia melakukan bahwa untuk tadi 5 tahun terakhir justru hampir selalu juara satunya itu adalah dari santri PBS. Bahkan yang terakhir ini yang baru sampai 2 ini dia salah satu PBS itu menempati peringkat keempat dari seluruh peserta. Dr. Marita, silakan. Pada adik-adik semuanya ya, dari
bersaing gitu ya. Ya, dan terutama buat para santri juga ya, bahwa kami semua di sini sangat welcome untuk menerima adik-adik semua. Dokter Risa? Terima kasih. Untuk adik-adik baik santri ataupun bukan santri, untuk orang tua, untuk para pimpinan sekolah SMA yang ingin mencari pendidikan kedokteran yang berkualitas di Indonesia, mari bergabung di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah barangkali saat ini kami menjadi yang terbaik, tapi dengan usaha kita semua saya yakin mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi yang terbaik. Terakhir, Dr. Ahmad Zaki, Salah sudah terakhir saya mengulang saja. Di Indonesia kita tunggu di Fakultas Kedokteran. Oke, baik. Sudah semuanya dan waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sepertinya. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan bagaimana tadi banyak ceritakan kuliah di Fakultas Kedokteran, bagaimana proses belajarnya, juga termasuk juga kualitas lulusannya ya, sudah kita dengarkan bersama. Sampai berjumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.